Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ikhlasun Nufus, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya, Nurul Mahfudhoh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang teori sosial kognitif. Albert Bandura termasuk dalam tokoh yang produktif menghasilkan karya-karya baru. Bandura termasuk tokoh besar psikologi, bahkan karya publikasinya banyak digunakan sebagai landasan teori oleh peneliti-peneliti ilmu sosial. Karya besar Bandura yang masih digunakan sampai saat ini adalah teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Dalam perspektif teori kognitif sosial, individu dipandang berkemampuan proaktif dan mengatur diri daripada sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Teori sosial kognitif menekankan pada kapasitas kita untuk belajar tanpa melalui pengalaman langsung. Teori sosial kognitif yang disebut juga dengan teori belajar observasional bergantung pada sejumlah hal termasuk kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, melakukan identifikasi dengan cara memediasi karakter dan keadaan atau situasi yang mempengaruhi peniruan perilaku. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial. Definisi dari teori kognitif sosial ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Teori kognitif sosial memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana perilaku bisa dibentuk melalui pengamatan pada model-model yang ditampilkan oleh media massa. Efek dari pemodelan ini meningkat melalui pengamatan tentang imbalan dan hukuman yang dijatuhkan pada model, melalui identifikasi dari halayak pada model tersebut, dan melalui sejauh mana halayak memiliki efikasi diri tentang perilaku yang dicontohkan di media. Meski berdasarkan bidang studi psikologi sosial, teori ini memiliki efek yang kuat untuk pemahaman tentang efek kekerasan melalui media, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, dan juga pada perencanaan kampanye yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui media. Studi Bandura tentang permodelan melalui observational learning didasari oleh kondisi situasi politik Amerika Serikat yang terjadi di akhir tahun 1950-an. Pada saat itu, jangkauan siaran televisi telah menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat. Industri penyiaran saat itu banyak menampilkan model dengan adegan kekerasan karena alasan bahwa kekerasan lebih menjual. Televisi memberikan tontonan dengan perilaku pembunuh. Muncul kekhawatiran publik tentang kemungkinan efek kekerasan di televisi pada anak-anak. Bandura mengadakan penelitian eksperimen untuk mempelajari pembelajaran observasional dengan studi boneka Bobo. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bentuk agresi yang muncul pada anak melalui permodelan. Maksud paparan agresi yang dimodelkan adalah katarsis. Dalam hal ini mengurangi agresi dengan menyurutkan impuls agresif. Namun ternyata ditemukan hal yang sebaliknya. Anak-anak yang telah mengamati agresi dewasa dengan cara verbal dan fisik yang unik menunjukkan gaya perilaku. Beberapa data permasalahan lain pada saat itu adalah meningkatnya laporan korban luka serius oleh anak-anak yang dimodelkan dalam adegan berbahaya di tayangan iklan televisi. Salah satunya adalah iklan sakit kepala yang mana
Karakter model menginduksi sakit kepala dengan menggunakan palu. Bandura menjelaskan kasus ini dengan memaparkan kembali temuan hasil penelitian eksperimennya. Penjelasan mekanisme perilaku agresif yang terjadi karena pengamat melihat tayangan kekerasan ini di televisi. Media elektronik dapat menyebarkan efek modeling yang negatif. Hal ini merupakan penggambaran teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial juga dapat digunakan dalam aplikasi komunikasi kesehatan masyarakat. Misalnya, untuk kampanye tentang pencegahan penularan suatu penyakit. Dalam kampanye ditampilkan model yang menunjukkan perilaku yang diharapkan dicontoh oleh masyarakat. Secara rinci, pokok-pokok pemikiran Bandura ada 5, yaitu yang pertama, reciprocal determinism dan human agency. Evolusi teori kognitif sosial sebagai psikologi human agency tercermin dalam pendapat Bandura yang memandang manusia merupakan seorang agen yang dapat merubah atau mempengaruhi kejadian dengan aksi-aksinya. Yang kedua yaitu kekuatan dan jangkauan pemodelan simbolis. Sumber yang berpengaruh dalam pertumbuhan pembelajaran sosial adalah pemodelan simbolis yang bervariasi dan menyebar luas melalui media elektronik. Keuntungan utama dari pemodelan simbolik adalah mampu mengirimkan informasi pada populasi yang tak terbatas jumlahnya secara bersamaan dalam lokasi yang tersebar luas. Yang ketiga, prinsip dan pengaruh pemodelan. Studi Bandura tentang pemodelan melalui observational learning didasari oleh kondisi situasi politik Amerika Serikat yang terjadi di akhir tahun 1950-an. Pada saat itu, jangkauan siaran televisi telah menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat. Industri penyiaran saat itu banyak menampilkan model dengan adegan kekerasan karena alasan bahwa kekerasan lebih menjual. Yang keempat yaitu afeksi diri atau komponen kepribadian agentik, yakni bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Sistem self bukan merupakan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kelima yaitu evolusi teori perilaku manusia agentik. Teori kognitif sosial memandang bahwa manusia didorong oleh kekuatan internal yang dibentuk secara otomatis dan dikontrol oleh stimulasi eksternal. Secara alami, manusia mempunyai sejumlah kemampuan dasar, seperti yang disebut dalam jurnal ada 4, yaitu yang pertama, kemampuan menerjemahkan simbol. Melalui simbol-simbol, mereka memberi arti, bentuk, dan keberlanjutan untuk pengalaman yang telah mereka lalui. Dengan gambaran yang ada pada pengetahuan dan kekuatan simbol mereka, manusia dapat menganalisiskan ke dalam perilaku inovatif mereka. Selanjutnya, kemampuan berpikir ke depan. Sebagian besar perilaku manusia bertujuan dan diregulasi oleh pemikiran ke depan. Perspektif waktu masa depan terwujud dalam diri mereka dalam banyak cara. Orang-orang mengantisipasi konsekuensi melalui aksi yang mereka pandang prospektif. Mereka menetapkan tujuan dan rencana aksi untuk masa depan yang mereka pikirkan. Melalui berpikir ke depan, orang-orang memotivasi diri mereka dan mengarahkan aksi-aksi antisipasi mereka. Selanjutnya yaitu kemampuan belajar dari pengalaman orang lain. Proses belajar dapat dihasilkan dari pengalaman tidak langsung, yaitu dengan mengamati orang lain. Saat mengamati orang lain, individu seolah mengalami sendiri apa yang sedang dialami orang lain. Kemampuan untuk belajar dengan cara mengamati orang lain selanjutnya akan terregulasi dalam pola-pola perilakunya. Selanjutnya itu kemampuan regulasi diri. Sebagian besar perilaku kita dimotivasi dan diregulasi oleh standar internal dan reaksi evaluasi diri pada perilaku yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan manusia menganalisis pengalamannya dengan cara merefleksi pengalaman mereka dan mengkonfirmasi dengan pengetahuan yang mereka ketahui, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan baru tentang diri mereka dan dunia sekeliling mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori kognitif sosial telah membawa perubahan perspektif baru dengan menempatkan manusia sebagai individu
sebagai human agentic yang berperan memberi pengaruh pada keberhasilan dalam fungsi manusia itu sendiri. Individu mengorganisir diri, proaktif, mengatur diri sendiri, dan melakukan refleksi diri. Efikasi diri mendasari keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berperilaku tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkup, kelompok, atau komunitas. Efikasi kolektif berperan dalam menggerakkan aktivitas dinamis kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.